Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari M Game Ban Velg 4x4. Nah, sekarang kita mau membahas satu hal yang sangat menarik ya. Jadi, kalau kita biasa bandingin velg A versus velg B. Nah, sekarang kita mau bandinginnya velg A versus velg A, cuma beda pabrik gitu ya. Nah, jadi di sini gue tuh mau bandingin sebenarnya NK Tuning dengan NK Jepang. Ya, jadi sebagai informasi basic ya, sebenarnya pabrik NK ini tuh di dunia tuh ada 3. Ya, jadi satu pertama di Jepang, kedua di China, ketiga di Malaysia. Nah, jadi kalau untuk yang NK Jepang ya udah NK aja namanya. Kalau yang NK China itu namanya NK Performance. Kalau yang di NK Malaysia dia namanya NK Tuning. Nah, ini adalah XC02. Nah, ini adalah NK Tuning yang made in Malaysia. Gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini itu NK Jepang RPT1 gitu ya. Nah, jadi ini sebagai gue cuman mau bandingin aja nih sebenarnya perbedaan antara NK Malaysia versus NK Jepang. Nah, kan mereka sama-sama NK nih. Jadi sebenarnya kualitasnya sama apa beda? Nah, itu sesuatu yang bikin penasaran gitu ya. Jadi mendingan kita bikin aja langsung videonya gitu ya. Nah, jadi ini guys, kita mau contohin dulu. Nah, ini adalah NK Tuning Malaysia, tipenya XC02. NK Tuning. Nah, ini ada tulisannya Tuning, cuma ini kebalik ya guys. NK Tuning. Nah, ini NK original ya, bukan bohong-bohongan. Nah, ini lebarnya 9 inch, ET-nya 0. Ya, kalau dari spek keduanya sih sama sih. RPT juga lebar 9, ET 0. Jadi kalau secara spek mereka sama, cuma beda model aja gitu ya. Jadi yang dibikin di Jepang model tertentu, yang dibikin di Malaysia model yang lain. Nah, yuk kita mau lihat speknya gitu ya. Ini lebih berat sini. Sebentar, kita bantu. Ini speknya SC02. Nah, ini maksudnya nih guys nih. Ini dilihat ya. Kelihatan kah? Coba mungkin lebih terang. Ada sisi lain. Nah, itu dicoba ya. Nah, itu fokusnya ya. 955 kilo. Ya, oke. Udah di shoot. Nah, jadi ini kalau untuk yang NK Malaysia, dia maksudnya di 955 kilo gitu ya. Kalau spek kan tadi sama tuh, lebar 18 9, ET 0. Nah, sekarang kita coba lihat nih kalau yang Jepang kan gue udah sebenarnya bahas di yang kemarin ya. Tunggu sebentar, mana nih. Nah, ini guys tuh. Ya, jadi dilihat tuh bisa ini. Nah, ini 955 kilo ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang secara max load sih sama ya. Jadi kemampuan mereka setiap velg menanggung beban itu di 955 kilo ya. Jadi dua-duanya sama nih. Nah, tapi kayaknya kemungkinan beratnya beda sih. Tadi gua angkat beratan yang ini sih. Cuma nanti kita akan timbang berapanya. Nah, jadi gue ceritakan sedikit ya. Jadi menurut gue kalau memang ada perbedaan harga itu cukup wajar sih guys. Jadi maksudnya yang satu karena made in Japan. Ya sorry, ini yang made in Japan, yang NK NK Jepang. Nah, ini NK Tuning kan made in Malaysia. Jadi memang dari mereka ini sebenarnya ada perbedaan harga. Yang tentu NK Tuning ini yang Malaysia tuh lebih murah. Yang ini lebih mahal. Nah, jadi sekarang nanti habisnya kita mau coba timbang. Nah, kita mau lihat worth it gak sih? Maksudnya dengan perbedaan kualitas gitu, dengan perbedaan harganya. Gitu ya. Yuk, sekarang kita mau dibantu. Kita mau timbang guys. Kita mau lihat beratnya mulai dari yang NK Malaysia dulu ya. Nah, yang NK Tuning ini yang made in Malaysia itu beratnya berapa tuh? 11 nih. Kayaknya agak miring nggak? Nah, gini kayak lebih pas. 11,8 ya itu ya. 11,8 kg. Oke, nah sekarang kita angkat lagi. Nah, kita tukar dengan yang NK Jepang. Nah ya, ini NK Jepang ya, 10,3an, 10,38an. Oke, nah jadi terlihat ya bedanya bahwa kalau untuk yang NK Malaysia itu dia lebih berat ya. Jadi kalau ini tadi kan di 11,8an, yang ini 10,3an ya. Jadi
kira-kira perbedaannya kan sekitar 1,5 kilo. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang yang made in Jepang lebih enteng, walaupun dengan kekuatan maksud yang sama. Nah, jadi masih ada alasan pembenaran buat kita untuk membeli NK Jepang, karena dengan kualitas yang lebih baik, ya tentunya harga lebih mahal ya. Nah, jadi sebagai gambaran ya. Kalau untuk NK ini, tuning yang Malaysia itu kita biasa jual di harga 25 juta. Nah, kalau untuk NK yang Jepang ini, yang made in Japan tuh kita biasa jual harga di sekitar 35 sampai 36 juta. Gitu ya. Nah, jadi itu kisaran harganya. Nah, jadi apakah perbedaan harga kan berarti kira-kira sekitar 10 juta. Nah, apakah perbedaan 10 juta itu worth it apa tidak? Maksudnya kan beda harga 10 juta tuh, lumayan kan? 25 juta, yang ini 36 sampai 37 juta gitu ya, sekitar gitu. Nah, maksudnya worth it nggak nih gitu loh. Nah, itu sekali lagi ya, ada beberapa yang tadi gue bilang, ada beberapa faktor pertimbangan. Pertama adalah kita ngomong soal yang tadi maksud. Kalau maksud sih sebenarnya mereka berdua sama guys ya. Yang kedua adalah soal dari berat velg. Nah, yang ini tadi beratnya 11,8, yang ini cuma 10,3, berarti ada perbedaan 1,5 kilo. Ya, dan ketiga adalah resale value. Nah, seperti yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya, resale value velg Jepang ini made in Japan itu lebih baik daripada teman-temannya, which is yang made in China ataupun yang original US yang made in China ataupun velg replika lainnya gitu ya. Jadi kalau paling kuat biasa tuh velg Jepang yang made in Japan, made in Europe, made in USA. Nah, itu biasa paling kuat tuh harganya ya. Nah, yang kedua adalah yang merek USA, pabriknya made in China. Nah, itu lumayan kuat harganya. Nah, NK Tuning ini termasuk di situ. Jadi yang brand-brand asli, cuma pabrikannya sudah bukan di negara asli, tapi mereka udah outsource bikin pabrik di negara lain. Gitu, which is negara yang cost produksinya lebih murah. Nah, otomatis mereka bisa tekan harga, bisa jual lebih murah. Nah, ya terbukti di sini. Bisa bedanya 10 juta nih antara dua velg ini. Kan masih lumayan kan? Jadi buat orang-orang yang penggemar NK, tapi kalau dia beli harga yang Jepang kemahalan, nah bisa beli yang ini. Gitu ya, NK asli tapi yang made in Malaysia. NK Tuning gitu loh. Nah, jadi itu hal-hal yang memang harus dipertimbangkan kalian dalam sebelum menentukan beli velg. Gitu ya. Jadi ya kalau mau lebih bahasanya, kalau mau lebih perhitungan lagi ya kita harus perhitungkan di resale value-nya dia. Worth it apa enggak, setelah gue pakai sekian lama, harganya masih bisa berapa, bisa jual berapa, ruginya berapa. Nah, itu kan sekali lagi merupakan kadang-kadang buat orang tertentu itu merupakan faktor pertimbangan. Gitu. Ada juga yang nggak terlalu pusing, jadi maksudnya bodo amat, yang penting gue suka, gue beli. Mau nanti jual ada harga, mau gue jual nggak ada harga, nggak pusing. Gitu loh. Jadi itu kembali kepada orang masing-masing. Nah, cuma itu yang tadi gue berikan satu insight bahwa sebenarnya saat kita membeli velg asli, which is ya mungkin ya contoh nih NK yang ngasih Malaysia, kalau enggak velg-velg US kayak Black Rhino, Fuel atau KMC yang made in China. Walaupun mereka tidak sekuat velg-velg yang made in Japan, made in USA, made in Europe harganya gitu, resale value-nya ya tetap mereka masih ada harga lumayan. Jauh lebih jelek yang velg replika, saat kita beli, kita mau jual baru pakai bentar pun harganya udah anjlok parah. Karena kenapa? Ya velg replika maksudnya kualitas ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kadang-kadang orang kan mau beli juga mikir gitu loh. Tapi kalau orang-orang kita punya stoknya velg bekasnya yang brand-brand asli, orang lebih berani bayar harga premium. Kenapa? Karena memang kualitasnya terjaga. Seperti itu guys, itu yang menjadi perbedaannya. Gitu. Jadi di antara dua ini cocok mana? Ya saya nggak bisa jawab. Cocok sesuai dengan budgetnya kalian. Kalian lebih suka yang mana? Budgetnya di mana? Jadi nanti baru kita akan sesuaikan velgnya gitu ya. Oke, sebenarnya itu aja sih guys yang gue mau jelasin untuk mengenai kedua velg ini. Yang satu NK Tuning Malaysia, yang satu NK Jepang juga. NK Jepang yang masih made in Japan gitu. Jadi kalian coba pikirkan aja cocok mana. Kalau memang masih bingung, langsung konsultasi aja ke sales kita. WA boleh, telepon boleh, pasti fast respon lah kalau WA, kalau ke sales kita. Tapi kalau bisa, jangan komen ke Instagram ataupun komen ke channel YouTube kita, karena mohon maaf pasti balasnya lama. Itu pun kalau bagus dibalas gitu. Kalau keseringannya kayaknya kagak kebales sih. Gitu. Oke, jangan lupa subscribe guys channel YouTube kita.
langsung aja pilih cara subscribe, karena tiap minggu kita akan coba untuk upload video-video baru, hal-hal yang tentunya menarik, velg-velg yang menarik, dan ilmu-ilmu yang sifatnya edukatif dan tentunya menarik. Oke, itu aja guys. See you next time. Bye-bye.